Pokoknya apa yang nggak enak langsung wis ceplas gitu. Kalau perempuan, makanya harus sabar seorang suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas kelanjutan dari keterangan kitab Syarah Uqudul Nujaim pasal pertama bagian ke-20. Kita masih membacakan tentang kali ini tentang seorang wanita yang tidak punya rasa malu. Bagaimana itu? Mari kita baca keterangannya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa ayyastahmilah 'alaiha idza adathu. Dan berikutnya yang hendak dilakukan oleh seorang suami yaitu adalah menanggung atas rasa sakit yang diberikan oleh istri, baik itu karena ucapan, perbuatan, karena perangainya tidak baik. Bagaimana caranya? Bi ayyasbirah, yaitu dengan bersabar ala idaihi, atas rasa sakit yang telah diberikan oleh istri, artinya atas kepedihan, rasa sakit hati, kepedihan, kemarahan yang ditimbulkan oleh perbuatan istri yang tidak baik. Itu seyogianya suami itu sabar. Kenapa? Karena kalau sabar pahalanya besar. Kemudian wa ayatalaqtafa biha, dan hendaklah memperlakukan istri dengan halus, lembut, memanjakan, bi ayyudariyaha, yaitu dengan cara memanjakannya. Istri dimanjakan bil ma'rufi, dengan baik. Ya. Ma'ruf di sini dulu pernah dijelaskan yaitu dengan adil. Di awal-awal penjelasan sudah dijelaskan bahwa wa'ashiruhunna bil ma'ruf ay bil adli fil mabiti wan nafaqati wa bil ijmali fil qawli, yaitu dengan berbuat adil dalam tempat tinggal, kemudian sandang pangan, juga berbuat baik dalam ucapan, lemah lembut, memanjakan, dan berbuat adil. Kalau punya banyak istri, kalau yang satu diberi rumah, ya yang lain juga punya rumah. Kecuali memang mereka mau ngumpul, istrinya memang milih ngumpul dalam satu rumah, misalkan. Kemudian di sini fa innahunna naqisatu aqlin wa dinin. Kenapa kok perempuan itu kita harus sabar dan selalu memanjakan, berbuat baik pada mereka? Karena perempuan itu adalah naqisatu aqlin, adalah orang-orang yang secara emosional, secara akal mereka itu lebih kurang daripada seorang laki-laki. Jadi mikirnya itu tidak terlalu panjang kalau perempuan. Ya. Tidak banyak terlalu memikir. Pokoknya kalau ada yang tidak enak langsung ceplas gitu ya. Tidak mikir panjang apa yang diucapkan itu. Makanya dia disebut naqisatu aqlin. Jadi mikirnya itu enggak kurang, mikirnya itu enggak pendek, enggak terlalu panjang. Pokoknya apa yang enggak enak langsung wis ceplas gitu. Kalau perempuan, makanya harus sabar seorang suami menghadapi itu. Pahalanya besar. Juga wadinin, dan dari segi agamanya juga wanita itu kurang perhatian terhadap segi agamanya, pemahamannya. Banyak ya, kebanyakan memang seperti itu. Meskipun mungkin ada sebagian yang memang wanitanya itu lebih paham tentang agama. Namun secara umum biasanya memang dari segi keagamaannya juga wanita itu lebih kurang daripada seorang laki-laki. Seperti itu. Apalagi ya seorang perempuan itu ada menstruasi, sudah tidak sholat itu selama beberapa hari. Kalau kena menstruasi datang bulan udah nggak puasa, libur. Jadi dari
segi keagamaannya pun kurang. Seperti itu. Kemudian ini dalam sebuah hadis dijelaskan, dan ini yang akan menjadi headline dalam pembahasan kali ini, yaitu sebuah hadis, wa fil hadis, disebutkan dalam sebuah hadis, laula annallaha yasturul mar'atah, laula annallaha satarul mar'atah bil haya'i lakanat la tusawi kaffan min turabin. Kaffan min turabin. Andai saja, andai saja, anallaha, Allah, sesungguhnya Allah itu laula anallaha sataral mar'ata bil haya, andai saja Allah itu tidak menutupi perempuan itu dengan rasa malu. Makanya kan pada fitrahnya, pada umumnya, pada fitrahnya wanita itu punya rasa malu yang sangat besar, ya, melebihi dari laki-laki. Makanya kan jarang perempuan itu mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu pada seorang laki-laki. Kenapa? Karena memang rasa malunya pada fitrahnya, pada hakikatnya, pada awalnya seperti itu. Jadi seandainya perempuan itu tidak ditutupi oleh Allah dengan rasa malu, lakanat la tusawi kaffan minat turabi, maka dia tidak sebanding nilainya dengan segenggam debu. Artinya Allah itu sudah memberi sifat rasa malu yang lebih kepada perempuan. Namun terkadang pada zaman sekarang ini rasa malu itu terkikis dan dibuang dengan adanya sosial media. Karena seringnya banyak nonton sosial media, sering lihat wanita joget-joget di depan kamera yang tidak memakai aurat, yang mungkin karena mereka mungkin sebagian adalah non-muslim yang tidak ada kaitan hukum dengan aurat. Nah, yang muslim juga terpancing dan ikut-ikutan untuk berbuat hal yang sama. Sehingga wanita yang sudah hilang rasa malunya, ya, joget-joget tanpa busana, joget-joget tanpa menutup aurat, ataupun gerakan-gerakan yang terlalu vulgar, yang sebenarnya itu hal yang memalukan loh kalau dulu. Hal itu memalukan. Karena adanya sosial media, dia berbuat dalam kamarnya, tidak ada yang lihat. Memang waktu buat ada yang lihat. Namun ketika sudah diupload ke sosial media, maka seluruh dunia akan melihatnya. Dan ketika mereka mendapat like, suka, banyak yang nonton, maka hilanglah sedikit demi sedikit rasa malunya. Karena sudah terbiasa joget-joget di dalam kamar, akhirnya nyoba joget di luar rumah. Juga sedikit-sedikit akan terkikis rasa malu tersebut. Dan akhirnya hilang, walaupun di tengah pasar banyak orang nggak buka aurat, joget-joget enak saja karena sudah terbiasa. Seperti itu, membuka aurat sudah biasa. Jadi memang kita tidak boleh menjudge, tidak boleh kalau secara tidak boleh ya menjudge seseorang lah, karena memang semua orang, apalagi seperti di Indonesia, mereka punya hak masing-masing untuk berbuat seperti itu, berekspresi. Namun kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Mungkin mereka masih belum dapat taufik dan hidayah, kita hanya bisa mendoakan saja tanpa harus mencaci maki mereka ya. Karena mencaci maki pun itu malah bikin mereka bukan tambah sadar, tapi malah menjadi-jadi. Mendingan ya udah kita doakan aja, mudah-mudahan pada suatu saat mereka bisa mendapat hidayah dan bertaubat. Dan untuk kita, pada diri kita masing-masing, gimana menjaga diri kita agar tidak berbuat hal yang tidak pantas, tidak sesuai dengan tuntunan agama sebagai orang yang beriman. Jadi jelas sekali dalam hadis ini dijelaskan bahwa Allah itu sebenarnya telah memberi rasa malu yang lebih pada seorang perempuan. Namun ketika perempuan itu sudah tidak ada rasa malunya, sudah hilang, maka dia tidaklah lebih berharga dari segenggam debu. Lakanat la tusawi kaffan min turabin, maka dia tidak akan sebanding nilainya dengan segenggam debu. Itulah wanita yang sudah tidak punya rasa malu. Demikian penjelasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada yang benar, wa huwa minallah, kalau ada yang salah wa min nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.